TMJ berpendapat FIFA menghukum para pemain tidak berasaskan undang-undang tapi lebih bermotif politik. Ditambah pula artikel 22 dalam kod FIFA menyatakan bahawa hanya mereka yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu boleh dikenakan tindakan dan perkara itu langsung tidak mencerminkan situasi 7 orang pemain kita. Banding FEM Malaysia ditolak FIFA, tapi TMJ dan FEM tetap bersikeras tidak mengaku salah. Netizen Malay, sumpah pengurus bola di sini denial banget. Ketika FIFA udah ngomong, seharusnya selesai. Tapi yang terjadi di Malaysia sekarang justru malah makin ribut. Banding Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang diajukan ke FIFA resmi ditolak mentah-mentah. Artinya, keputusan sanksi dan temuan pelanggaran sebelumnya tetap berlaku. Tapi bukannya introspeksi, pihak FEM, termasuk TMJ, Tunku Mahkota Johor, malah bersikeras tidak mengaku salah. Dan disinilah letak masalah besarnya. Banyak netizen Malaysia yang mulai muak, komentarnya keras. Sumpah pengurus bola di sini denial banget. Karena setiap kali ada masalah, jawaban dari pejabat FEM hampir selalu sama. Bukan salah kami, tapi salah pihak lain. Entah itu FIFA, pemain, atau bahkan media. Sikap defensif seperti ini bikin situasi makin parah. Padahal lo tahu, dalam dunia sepak bola profesional, mengakui kesalahan itu bukan aib. Itu langkah awal untuk perbaikan. Tapi kalau federasi terus-terusan merasa paling benar, paling kebal aturan, lama-lama yang kena imbas bukan cuma mereka sendiri, tapi juga tim nasional dan nama negara. Kasus ini sebenarnya udah lama diendus. Ada dugaan pelanggaran administratif, keputusan tidak transparan, dan beberapa hal yang dianggap melanggar regulasi FIFA. Waktu pertama kali dipanggil, FEM masih bisa ngeles. Tapi setelah FIFA turun tangan dan hasil investigasi keluar, keputusan final, FEM salah, banding ditolak. Harusnya di titik itu mereka refleksi, klarifikasi secara profesional, dan jalankan pembenahan. Tapi yang terjadi justru kebalikannya, narasi pembelaan diri di mana-mana. TMJ sebagai figur paling kuat di balik FEM juga nggak menunjukkan sikap mau ngaku salah. Bahkan lewat beberapa pernyataan di media lokal, terkesan ingin menunjukkan kalau mereka diperlakukan tidak adil. Padahal yang menilai bukan netizen, bukan media, tapi lembaga tertinggi sepak bola dunia, FIFA. Dan kalau masih terus ngotot kayak gini, risikonya serius banget. FIFA bisa menjatuhkan sanksi tambahan kepada federasi yang dianggap tidak kooperatif. Bahkan dalam kasus ekstrim, federasi bisa dibekukan atau dilarang berpartisipasi di ajang internasional, entah sementara atau dalam skenario paling buruk, ban seumur hidup dari aktivitas resmi FIFA. Kalau sampai itu terjadi, abis sudah. Pemain nggak bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia, klub nggak boleh ikut kompetisi Asia, dan reputasi sepak bola Malaysia bisa hancur dalam semalam. Dan yang paling ironis, di saat negara lain berusaha memperbaiki citra sepak bolanya dengan transparansi dan reformasi, Malaysia malah sibuk ngeles. Coba bandingin sama Indonesia waktu lagi kena kasus serupa. PSSI dulu pernah disanksi FIFA juga, tapi langkah pertama yang diambil waktu itu bukan ngotot, tapi ngaku salah, bikin roadmap pembenahan, dan buka komunikasi dengan FIFA. Hasilnya, sekarang Indonesia justru jadi contoh positif. Bisa dipercaya ngadain turnamen resmi FIFA dari U20, walaupun batal, sampai Piala Dunia U17 2023 yang sukses besar. Itu bukti bahwa satu kata kunci yang penting dalam dunia sepak bola modern adalah accountability, tanggung jawab. Sementara di Malaysia yang terlihat justru kebalikannya. Alih-alih introspeksi yang keluar malah pernyataan defensif. Fans udah capek dengan alasan klasik, media salah tafsir, itu manipulasi pihak luar, atau FIFA bias. Padahal fakta udah jelas, banding ditolak. Itu bukan opini, tapi keputusan resmi. Dan kalau federasi terus berlagak kebal kritik, mereka bukan cuma kehilangan kredibilitas, tapi juga kepercayaan publik sendiri. Lu bisa lihat sendiri di kolom komentar media Malaysia. Netizen mereka marah, bukan karena benci, tapi karena kecewa. Banyak yang bilang, kami sayang bola Malaysia, tapi kenapa pengurusnya susah banget ngaku salah? Ada juga yang bilang, kita bukan kalah di lapangan, tapi kalah di kepala. Komentar kayak gini menggambarkan satu hal penting. Fans sebenarnya masih peduli, tapi mereka udah kehilangan harapan kalau perubahan bisa datang dari atas. Dan kalau lo lihat lebih dalam, ini bukan sekadar soal sanksi atau banding. Ini soal budaya dalam manajemen olahraga. Selama federasi masih dikuasai orang-orang yang alergi kritik,
yang selalu melihat diri mereka sebagai korban, sepak bola di negara itu nggak bakal maju. Karena sepak bola modern butuh profesionalisme, bukan ego. TMJ sebenarnya punya potensi besar. JDT, di bawah dia, itu klub paling profesional di Malaysia, bahkan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Tapi ironinya, gaya kepemimpinan sukses di klub belum tentu bisa diterjemahkan jadi tata kelola federasi yang transparan. Kalau TMJ dan FEM terus bersikeras tidak mengaku salah, FIFA bisa menilai mereka tidak layak jadi bagian dari komunitas internasional. Dan begitu label unkooperatif keluar dari FIFA, itu berat banget buat dihapus. FIFA nggak main-main soal integritas lembaga. Mereka udah pernah bekukan federasi di Kuwait, Nigeria, sampai Zimbabwe karena kasus serupa. Dan kalau Malaysia nggak hati-hati, mereka bisa masuk daftar berikutnya. Fans mungkin bisa memaafkan kekalahan, tapi nggak akan memaafkan kesombongan. Federasi boleh kuat, boleh punya koneksi politik. Tapi kalau udah kehilangan respect dari fans dan dunia, semuanya jadi sia-sia. Dan sekarang Malaysia ada di titik itu, di mana mereka harus pilih, terus denial dan nunggu sanksi lebih berat, atau akui kesalahan dan mulai dari nol. Kalau mereka pilih yang pertama, siap-siap aja. Lihat federasi dibekukan, dan nama Malaysia hilang dari kalender kompetisi FIFA. Tapi kalau mereka berani ngaku, minta maaf dan mulai reformasi internal, mungkin masih ada harapan. Satu hal yang harusnya mereka pelajari dari Indonesia, keterbukaan itu kunci. Ngaku salah nggak bikin jatuh, justru bikin dihormati. Karena di sepak bola, sama kayak hidup. Yang bikin jatuh bukan kesalahan, tapi kesombongan untuk nggak mau ngaku salah.